Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, mengawali kehidupan kita, dan mensyukuri hari baru yang kita terima hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 14 ayat 3, demikianlah dikatakan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat Allah yang telah dibenarkan, yang telah diberikan kelayakan, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus, karena kita telah dimurnikan, telah dikuduskan. Tetapi apakah kita sudah melakukan hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan? Apakah kita sudah hidup menjadi orang yang betul-betul menjaga kekudusan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang dibenarkan dan yang dilayakkan, kita merasa bahwa kita sudah melakukan hidup yang paling benar. Padahal jelas banyak orang yang bersikap seperti orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi sesungguhnya kita ini harus menyadari, kita ini bukanlah melakukan yang benar maka kita dibenarkan. Tetapi karena kita menerima anugerah pembenaran itu, menerima anugerah pelayakan itu, menerima anugerah di mana Allah memberikan kekudusannya kepada kita, supaya kita yang tadinya tidak kudus, dikuduskan oleh Allah. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang diharapkan setia kepada Tuhan, tidak melakukan akar dosa yang sudah turun-temurun dalam kehidupan orang percaya, karena ketika kita melakukan banyak kesalahan, banyak tingkah laku yang tidak baik, itu berawal dari kehidupan berdosa kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa semua telah menyeleweng. Kita harus menyadari bahwa sikap kehidupan kita tidak ada yang setia, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan kehendak Tuhan secara murni. Maka tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang hidup taat dan setia. Maka yang diharapkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita hidup tunduk, bukan mengkoreksi orang lain, bukan menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita sendiri sebagai umat Allah yang dilayakkan, karena kita adalah orang yang berdosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan anggap diri kita itu paling benar. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita ini sama-sama dengan diri kita, yaitu adalah orang yang berdosa. Yang kedua, kita ini melakukan perilaku yang bejat. Bejat dalam artian kita ini sama-sama penjahat, sama-sama jahat. Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetap mendoakan dan mengasihi musuh kita, maka kita sama aja bejatnya dan sama saja kita jahatnya dengan orang-orang yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak ada bedanya. Tetapi Allah menginginkan suatu perbedaan itu ada dalam kehidupan orang percaya. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka ingatlah kembali bahwa kebaikan itu adalah proses kehidupan kita karena kita sudah dilayakkan. Bukan karena kita berbuat baik, maka kita diselamatkan.
Bukan karena kita berbuat baik, maka kita mendapatkan pembenaran. Bukan. Tetapi ketika kita berbuat dosa, Allah datang untuk melakukan pembenaran itu, pelayakan itu, supaya kita bisa diperdamaikan dari dosa kita yang begitu luar biasanya, maka dikorbankanlah anak tunggal Allah itu. Sehingga kita sekarang sedang memasuki yang namanya passion, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sebagai perenungan bagi kita bahwa Allah kita telah mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun kita yang baik, tetapi Allah kita yang begitu baik sehingga kita harus melakukan hal yang baik menurut kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih setiamu. Sehingga ketika kami melakukan kebaikan, itu adalah karena Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh luar biasa menjaga, memberkati setiap kehidupan kami. Berkatilah pekerjaan kami dan juga hari-hari kami, kehidupan kami yang berlandaskan akan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, dan yang akan kami hadapi ke dalam tangan pengasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.